Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tata cara melatih kepekaan energi. Jadi kita belajar merasakan adanya energi. Memang cara ini memang harus dilatih sesering mungkin agar supaya Anda lebih mudah peka terhadap energi-energi yang ada di sekeliling kita. Dan kalau kita jarang melakukan latihan kepekaan, itu walaupun Anda sering melakukan jurus tenaga dalam atau sering melatih meditasi, Anda tidak akan peka dengan energi. Tapi kalau Anda sering melatih kepekaan tentang energi, walaupun Anda dalam melatih meditasi atau tenaga dalam, Anda tidak sesering mungkin, Anda akan cepat bisa merasakan tentang kepekaan energi. Dan manfaatnya untuk kepekaan energi ya banyak sekali. Selain kita bisa merasakan adanya energi dan bisa membedakan mana energi positif dan mana energi negatif. Biasanya untuk ciri-ciri energi negatif itu biasanya kehadiran energi negatif akan membuat bulu tubuh kita merinding. Itu biasanya hadirnya energi negatif. Kalau untuk energi positif, biasanya kita akan semakin nyaman, semakin tenang di berlawanan. Tapi kalau bagi orang yang belum peka, walaupun di lingkungan itu ada energi negatif, dia tidak akan peka, tidak akan bisa merasakan. Jadi memang perlu latihan terus-menerus. Setidaknya Anda sudah melatih kepekaan ini kurang lebih seminggu atau 15 hari. Anda bisa merasakan kekuatan kepekaan. Memang kalau masih awal-awal sulit untuk melatih kepekaan ini, untuk merasakan dan membedakan mana energi negatif dan mana energi positif. Karena yang kita rasakan seolah-olah energi itu sama. Padahal kalau kita memang benar-benar peka, energi itu bisa sangat berbeda. Baik dari getaran, rasa, dan kehadirannya. Dan untuk manfaat lain yaitu bisa mendeteksi lokasi-lokasi, contohnya seperti rumah Anda, mana yang lebih disukai, tempat-tempat energi negatif. Anda bisa mendeteksinya dan Anda bisa juga melakukan pembersihan. Jadi walaupun rumah, tidak semua rumah itu pasti energi positif. Kadang lebih banyak energi negatifnya, dan itu membuat penghuninya tidak akan nyaman berada di dalam rumah itu. Jadi perlu kita lakukan pembersihan, minimal seminggu sekali Anda melakukan pembersihan dan pemagaran untuk rumah-rumah. Dan untuk rumah yang sering dipagari atau dibersihkan, itu biasanya akan mempermudah datangnya kesuksesan. Dan itu biasanya itu ada rezeki, itu akan mempermudah masuknya rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangkakan. Karena rumah yang energinya negatif, itu rezeki pun akan sulit masuk ke dalam rumah tersebut, sehingga merasa orang yang
jarang melakukan pembersihan rumahnya, apalagi jarang ibadah, itu biasanya memang rezeki itu sangat sulit sekali, selalu merasa kesialan terus, merasa kerugian, kebangkrutan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya memang ada hubungan erat dengan energi negatif. Coba Anda praktekkan, lakukan sesering mungkin pembersihan rumah ataupun pemagaran, tujuannya supaya tidak mudah dimasuki energi-energi negatif yang memang tujuannya untuk mengganggu. Walaupun tidak mengganggu, setidaknya dia hanya menumpang untuk berada di dalam rumah itu tadi, dan sehingga pengguna tidak akan nyaman untuk berada di dalam rumah itu tadi. Kadang juga sering antara keluarga sering marah-marahan, sering ribut, dan untuk anak-anak kadang sulit dinasehati, bandel dan lain sebagainya. Ada juga sering kena musibah, itu juga ada hubungannya dengan energi negatif yang lebih besar di dalam lokasi itu tadi. Itu sangat penting sekali untuk melakukan pembersihan. Untuk cara melatih kepekaan energi, sebaiknya Anda memang harus berada di lokasi terbuka, karena energinya sangat besar dan bisa kita rasakan energi, bermacam-macam energi di luaran. Beda kalau di dalam kadang sulit untuk merasa kepekaan. Jadi mari kita langsung praktek bagaimana tata caranya. Oke, sebelum kita melatih merasakan adanya energi, melatih kepekaan energi, kita gosok-gosok di tangan Anda, gosok-gosok sampai terasa panas. Terus setelah terasa hangat, Anda kebas-kebaskan, Anda lemaskan dulu jari-jarinya supaya tangan Anda lebih peka terhadap energi. Lalu Anda rasakan seperti ini. Ini tujuannya untuk membentuk energi supaya kita bisa merasakan energi itu tadi. Lalu kita raba. Ini kalau kelihatan ini akan terasa seperti ada benjolan-benjolan, karena seperti ini. Caranya seperti itu. Jadi contohnya Anda bentuk dulu energinya itu, Anda tarik, Anda kumpulkan bentuk bulat. Anda bayangkan berbentuk bulat. Anda bayangkan berbentuk bulat energi itu tadi. Kalau sudah dirasa itu sudah membentuk energi bulatan, entah itu energi negatif atau positif, yang penting Anda bentuk dulu sampai besar, sampai padat. Lalu setelah itu Anda rasakan pelan-pelan, Anda rasakan, itu akan terasa. Jangan seperti itu untuk melatih kepekaan energi. Caranya sangat mudah sekali. Itu biasanya, maaf tadi ada orang lewat yang tanya-tanya, jadi agak terganggu sedikit. Jadi setelah Anda membentuk energi tadi, Anda akan bisa merasakan seperti apa rasanya energi itu. Untuk sementara Anda latih dulu untuk belajar melatih meraba energi. Nanti Anda akan membedakan mana yang positif dan mana yang negatif. Jadi untuk sementara Anda latih dulu agar supaya Anda tidak bingung ya untuk melatih kepekaan ini. Cukup Anda melatih membentuk bulatan energi dan merasakan kepekaan dulu. Jadi Anda raba dulu.
Oke, untuk latihan kepekaan meraba energi sudah saya rasa cukup sekian. Lain kali kita akan belajar bagaimana membedakan energi negatif dan energi positif. Oke, sekian dulu. Caranya sangat sederhana, jadi bisa Anda praktekkan kapan saja, sesering mungkin. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.